Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang akan mempresentasikan mata kuliah hmm, studi Islam kontemporer yang kami akan ambil judul Studi Al-Quran dan Hadis antara tekstual dan kontekstual. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kedudukan Al-Quran dan hadis dengan kontekstual maupun dalam konteks tekstual. Al-Quran dan hadis merupakan sumber ajaran Islam yang utama bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan setiap orang dalam memahami tafsir dan ungkapan Al-Quran tidaklah sama. Begitu pula kemampuan orang memahami hadis dan syarahnya juga tidak sama. Sehingga perbedaan daya nalar di antara mereka inilah suatu hal yang tidak dipertentangkan lagi. Jadi kalangan awam hanya dapat memahami makna-makna yang zahir dan pengertian ayat-ayatnya secara global. Sedang kalangan cendekia dan terpelajar akan dapat menyimpulkan makna yang terkandung di balik ayat dan hadis tersebut. Penafsiran terhadap Al-Quran telah ditemukan tumbuh dan berkembang sejak masa-masa awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Hal ini disebabkan oleh kenyataan adanya ayat-ayat tertentu yang maksud dan kandungannya tidak bisa dipahami oleh para sahabat secara merujuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Al-Quran secara teks tidak berubah, namun penafsiran atas teks selalu berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia. Karenanya Al-Quran selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan, ditafsirkan dengan berbagai alat atau metode dan pendekatan untuk menguak isi sejatinya. Aneka metode dan tafsir diajukan sebagai jalan untuk membedah makna terdalam dari Al-Quran itu. Sedangkan hadis, terkadang antara satu riwayat dengan riwayat lainnya ada perbedaan lafaz, dari mulai perbedaan redaksi yang tidak berubah, esensi, pesan, hingga yang saling berkontradiksi dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Karena itulah para ulama hadis telah meletakkan kaidah dalam menilai suatu hadis, mana yang sahih, mana yang hasan, hingga yang dhaif dengan beragam bentuk dan tingkatannya, bukan hanya terkait sanadnya tetapi juga matannya. Landasan teori dalam memahami suatu nas atau teks, terutama nas Al-Quran dan hadis, ada dua pendekatan yang biasa dilakukan para ulama dalam memahami, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual artinya sebuah pendekatan studi terhadap suatu nas teks yang menjadikan lafal-lafal nas teks tersebut sebagai objek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami suatu nas atau teks. Al-Quran dan hadis berkenaan dengan tekstual dulu ya. Secara prinsip, sifat Al-Quran berbeda dengan hadis. Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis ada bagian yang lafaznya dari Rasul dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagian tauqifi yang dan ada pula yang murni bersumber dari ijtihad Nabi yang dikenal dengan pada bagian ijtihadinya.
sekiranya benar akan dikuatkan oleh ayat, dan sekiranya kurang tepat akan dikoreksi pula oleh ayat yang lain. Secara praktis, pendekatan tekstual terhadap nas Al-Quran ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada ketelitian redaksi dan bingkai teks ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama-ulama salaf menafsirkannya Al-Quran dengan cara menukil hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna atau lafal yang sedang dikaji. Al-Quran dan hadis dalam hal kontekstual. Adapun yang kedua, pendekatan kontekstual biasa dipahami dengan suatu pendekatan yang semata-mata tidak hanya melihat keumuman lafaz, tetapi lebih dipengaruhi latar belakang turunnya. Lebih jauh lagi, nas-nas tersebut harus dipahami sesuai dengan sosiokultural masyarakat di mana nas atau teks itu lahir. Karena tidak jarang ditemukan kekeliruan pemahaman sebuah nas atau teks bila teks dipahami secara utuh tanpa mengaitkan sosiokultur yang melatar belakangnya, atau kekeliruan seseorang yang karena tidak mengetahui apa nas itu sebenarnya. Maka maksudnya secara etimologi, kata kontekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris, yaitu konteks yang diindonesiakan dengan kata konteks, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ini setidaknya memiliki dua arti: bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Yang kedua, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian, sehingga dapat dipahami bahwa kontekstual adalah menarik suatu bagian atau situasi yang ada kaitannya dengan suatu kata atau kalimat, sehingga dapat menambah dan mendukung makna kata atau kalimat tersebut. Maka dapat kami simpulkan bahwa pendekatan tekstual dan kontekstual sangat berarti dalam pemahaman keilmuan Al-Quran dan hadis. Dengan pendekatan tekstual dan kontekstual, kita ketahui bahwa suatu ayat maupun hadis muncul tidak serta-merta begitu saja, melainkan karena ada sebab musababnya. Pendekatan tekstual lebih cenderung berlaku pada ibadah mahdhah murni antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sholat dan semisalnya. Sedangkan pendekatan kontekstual lebih melihat pada konteks historis, sosiologis, dalam kultural dan temporal suatu hadis, sehingga dalam memahami Al-Quran dan hadis tidaklah begitu begitu baku, tapi lebih bijaksana dengan mengkaji keadaan kontemporer masyarakat sekarang tanpa menghilangkan ruh dari nas Al-Quran dan hadis tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata dan kekurangan. Nasrul minallah wa fathun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.